Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadilah pada hidup kami sesuai yang Kau ingini. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kami dengar, menolong kami untuk mengerti apa yang Kau ingini dalam hidup kami. Allah Roh Kudus tolong kami untuk memahaminya, Allah Roh Kudus tolong kami untuk juga menginginkannya terjadi dalam hidup kami. Tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini, biarlah Engkau sendiri yang berkarya, baik kami yang di gereja maupun yang ada di rumah, kami semua ada di dalam kuasa pembentukan dari-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ini kiranya Engkau yang menopang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu dan bersyukur hari Minggu boleh kembali datang. Kita boleh menikmati Sabat di hadapan Tuhan, di mana Tuhan sekali lagi menyapa kita dan membebaskan kita, menolong kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes ya. 1 Yohanes 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Jika sudah menemukannya, kita akan membacakannya bersama-sama Bapak Ibu dengan bersuara. 1 Yohanes 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Nah, itulah keyakinan kita memang ya. Kita adalah anak-anak Allah setelah kita percaya kepada Yesus Kristus. Iman kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kita dan kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi kemudian mungkin ini bisa membingungkan ya. Lahir dari Allah, anak-anak Allah tidak berbuat dosa lagi. Wahai anak-anak Allah, tadi saya sudah bertanya, sekarang saya akan bertanya lagi. Kita adalah anak-anak Allah yang tidak berbuat dosa lagi. Amin. Amin. Lebih lemah ya dari tadi ya. Tadi kita anak-anak Allah. Amin. Kita anak-anak Allah yang tidak berbuat dosa lagi. Amin. Oke, amin. Amin. Ya. Mungkin amin kita yang kedua bisa jadi lebih lemah sedikit atau sedikit diimbangi dengan mikir dulu, overthinking dulu. Karena kita sebenarnya sedikit banyak sadar bahwa kita memang anak-anak Allah, tapi dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, masih ada hal-hal yang kita lakukan, yang kita sadari, sebenarnya kita tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Pelanggaran terhadap apa yang Tuhan atur di dalam firman Tuhan.
kita mungkin juga jadi agak sedikit menahan diri ketika bilang amin yang kedua tadi, karena kita sedikit banyak mulai menebak isi khotbah hari ini. Kalau lahir dari Allah tidak berbuat dosa, kayaknya nih ya Lause Eri bakal khotbah kurang lebih menyuruh kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Kita dituntut untuk hidup tidak boleh salah, tidak boleh melakukan kesalahan, tidak boleh melupakan perintah-perintah Tuhan. Kita dituntut untuk jadi anak-anak Allah yang sempurna. Tuntutan untuk tidak pernah salah, tuntutan untuk menjadi sempurna emang bisa membuat kita menjadi lelah, terbeban. Jadinya aminnya agak ketahan karena kita merasa terbeban ketika kita mulai memikirkan resiko di balik perkataan tersebut. Memang pada akhirnya Bapak Ibu, ketika kita memikirkan secara hati-hati, secara sungguh-sungguh, kita harus mengakui kita memang sudah jadi anak-anak Allah. Tapi kalau boleh jujur, ada masih begitu banyak sisi dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka jadi apakah berarti surat 1 Yohanes yang kita baca tadi, anak-anak yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, itu jadi nonsens. Jadi sesuatu yang tidak nyata ada di tengah-tengah kita. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara real. Jemaat sekalian, jika kita perhatikan bagian yang tadi kita baca secara detail, secara teliti, kita akan menemukan bahwa sebenarnya Yohanes yang menuliskan surat ini sedang berusaha untuk membandingkan sesuatu. Coba kita lihat di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 ada kata-kata di kalimat pertamanya adalah begini, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ini diawali demikian ya, jangan ada seorang pun yang menyesatkan kamu. Lalu di ayat yang ke-10 ini lebih jelas, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Yohanes sepertinya sedang melihat ada dua kelompok yang ada di tengah-tengah pembaca suratnya. Ada dua kelompok, yang satu adalah anak-anak Allah dan yang kemudian dia sebut sebagai anak-anak iblis. Dan surat ini kemudian menjadi peringatan kepada para pembacanya supaya jangan gampang-gampang disesatkan. Surat ini ditujukan kepada anak-anak Allah, maka anak-anak Allah ini sedang diperingatkan untuk hati-hati, jangan gampang-gampang disesatkan oleh anak-anak iblis. Dan jika kita membaca secara menyeluruh 1 Yohanes ini Bapak Ibu, kita akan mengetahui bahwa anak-anak iblis itu merujuk kepada perikop sebelum dari ayat yang jadi perenungan kita hari ini. Ayat 7 sampai 10 itu termasuk dalam perikop anak-anak Allah ya, dari pasal 2 ayat 28 hingga pasal 3 ayat yang seterusnya. Nah, Bapak Ibu, tepat sebelum perikop ini adalah perikop tentang antikristus. Di 1 Yohanes 2 ayat 18 hingga ayat 26. Inilah yang kemudian dirujuk oleh Yohanes sebagai anak-anak iblis. Adalah orang-orang yang mengikuti antikristus. Jika kita membaca perikop ini ayat 18 hingga ayat yang ke-25, Bapak Ibu kita bisa melihat siapakah antikristus yang dimaksudkan oleh Yohanes. Yang pertama, orang-orang ini rupanya adalah kelompok orang-orang yang sudah dinubuatkan akan datang pada zaman akhir. Itu ada di ayat 18 ya. Sudah dinubuatkan akan datang pada zaman akhir ketika kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Lalu kemudian tadinya orang-orang ini adalah bagian dari orang-orang percaya. Bagian dari umat Allah, itu ada di ayat
19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka awalnya belajar firman Tuhan sama-sama, bersekutu bersama-sama dengan anak-anak Allah yang jadi pembaca dari 1 Yohanes ini. Tapi kemudian mereka pada akhirnya memisahkan diri. Kenapa mereka memisahkan diri? Ada di ayat 22 alasannya. Di ayat 22 dikatakan, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Mereka memisahkan diri karena sekarang mereka tidak percaya lagi kepada Allah Bapa dan Allah Anak. Mereka menyangkal keberadaan Allah Bapa maupun Yesus Kristus. Pengajaran mereka, perilaku mereka menunjukkan hal ini. Mereka percaya bahwa Allah Bapa maupun Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang punya otoritas atas kehidupan mereka. Mereka tidak mau tunduk lagi pada kuasa dan kepemimpinan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau tinggal di dalam Allah Bapa lagi. Inilah yang kemudian disebut oleh Yohanes sebagai dosa. Kalau kita baca tulisan-tulisan Yohanes, dari Injil Yohanes sampai 3 surat Yohanes, kita akan menemukan bahwa Yohanes punya pengertian yang khusus tentang dosa. Dosa itu bukan sekedar pelanggaran terhadap peraturan-peraturan agama, aturan-aturan Taurat, ritual-ritual agama. Bagi Yohanes, dosa adalah anomia. Itu istilah yang dipakai oleh Yohanes ketika dia menuliskan dosa di surat 1 Yohanes ini. Anomia. Anomia itu kalau diartikan adalah penolakan terhadap otoritas Allah dan peninggian terhadap otonomi diri sendiri. Mereka mau lepas dari otoritas Allah dan mau punya kuasa atas diri mereka sendiri. Mereka tidak mau diatur, mereka mau atur sendiri. Mereka tidak mau ikut aturan Tuhan, mereka mau menentukan aturan kehidupan mereka sendiri. Anomia, dosa. Itulah kenapa mereka kemudian menolak Allah Bapa dan Yesus Kristus. Mereka tidak mau tunduk kepada standar nilai, moral, kualitas, tujuan hidup yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Oleh karena itu hidup mereka jadi terserah mereka, suka-suka mereka. Karena standar moral mereka, standar nilai mereka, standar kualitas hidup mereka, standar tujuan hidup mereka bukan Allah tapi diri mereka sendiri. Mereka menolak untuk tunduk kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itulah dosa. Bapak Ibu, sampai di sini pengertian ini mungkin bisa menolong kita untuk lebih memahami dengan lebih baik pengertian maksud tulisan Yohanes di ayat 9 ya, pasal 3 ayat 9. Pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini bukan berarti orang yang lahir dari Allah itu tidak bisa melanggar peraturan Tuhan lagi. Bukan tidak bisa menyakiti hati Tuhan lagi, bukan. Tetapi maksud dari dosa ini adalah orang yang lahir dari Allah, orang yang sudah tinggal di dalam Allah, orang yang sudah dilahirkan dari Allah, tidak bisa, tidak lagi tunduk kepada otoritas Allah Bapa dan Yesus Kristus. Karena mereka lahir dari Allah, maka mereka akan tunduk dan tidak akan lagi menolak otoritas Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka.
Dengan demikian ketika Yohanes mengatakan anak Allah tidak berbuat dosa lagi, Yohanes sedang mengingatkan sebenarnya apa identitas dari anak-anak Allah itu. Kita bukan sekedar disebut anak karena dilahirkan, diadopsi, tapi karena kita sedang tunduk di bawah otoritas Allah dan Yesus Kristus. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat 22 hingga ayat yang ke-25, pasal 2 ayat 22 hingga ayat 25, itu kata kunci yang menjadi lawan dari antikristus adalah tinggal di dalam. Tinggal di dalam Allah. Kalau di ayat 24, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Yohanes sedang mengingatkan para pembacanya bahwa kalau kamu mengaku sebagai anak-anak Allah, maka kamu adalah orang-orang yang tinggal di dalam Bapa, di dalam anak, dan dengan demikian turut di dalam otoritas mereka, tunduk terhadap otoritas mereka. Nah, kemudian setelah diingatkan, siapa kamu? Kita anak Allah, anak-anak yang tinggal di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Baru kemudian Yohanes mengatakan bagaimana anak-anak Allah itu harus hidup. Kalau saya diizinkan untuk merangkum bagaimana anak-anak Allah itu harus hidup berdasarkan Yohanes, maka saya akan pakai kata mindful, penuh kesadaran. Yohanes mau anak-anak Allah hidup dengan mindful, penuh kesadaran. Penuh kesadaran akan apa? Penuh kesadaran bahwa mereka sedang hidup di dalam Allah yang adalah terang dan Allah yang adalah kasih. Bapak Ibu, itu semua kedua karakter Allah itu hal yang sangat ditekankan di dalam surat 1 Yohanes ini. Mari kita buka di dalam pasal yang kedua ayat pasal yang pertama ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-5 saja ya, 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu, Yohanes mengingatkan anak-anak Allah bahwa mereka harus hidup dengan penuh kesadaran bahwa mereka hidup di dalam Allah dan Allah itu adalah terang. Sifat dari terang itu adalah menyingkapkan sesuatu, membuat kita bisa melihat sesuatu, betul ya? Membuat kita bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Kalau terang kita jadi bisa lihat bahwa mimbar ini bentuknya kotak. Kepala saya bentuknya bulat. Itu kamera ada di depan saya. Saya sedang duduk di kursi warnanya biru. Kita jadi bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Ketika Allah adalah terang dan kita tinggal di dalam Allah, Allah menerangi hidup kita. Dan ketika kita sadar bahwa Allah sedang menerangi hidup kita nggak akan gampang-gampang hidup di dalam kegelapan. Kita akan sadar bahwa kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Motivasi, kehendak, mimpi, termasuk pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau kita sadar bahwa Allah tinggal di dalam kita dan Allah adalah terang, kita akan hidup di dalam kebenaran. Kita akan hidup sesuai dengan apa yang benar.
apa yang sesuai dengan bentuknya yang terlihat oleh Allah. Kita akan berusaha sungguh-sungguh hidup karena kita sadar bahwa Allah yang adalah terang hidup di dalam hidup kita. Dan kalau kita sadar, biasanya kita malah cenderung malu ya Bapak Ibu ya. Malu, kenapa? Karena kalau kita diterangi hati kita justru akan lihat sudut-sudut hati yang kotor, yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, yang penuh dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi puji Tuhan, meskipun Allah kita adalah Allah yang menerangi hati kita dan mengetahui seluk-beluk hidup kita, Dia juga adalah Allah yang kasih. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Yohanes di dalam pasal yang keempat. Coba kita buka pasal 4. Ayat 9. Pasal 4 ayat 9, 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah yang terang itu melihat hati kita, tetapi tetap mengutus anaknya untuk menyatakan kasihnya. Ini mengingatkan kita bahwa kalau kita saat ini jadi anak-anak Allah itu bukan karena kita sudah melakukan hal yang baik, yang layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi sungguh-sungguh hanya karena Tuhan yang mau terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampai saat ini saya punya quotes yang selalu terngiang-ngiang ketika saya berusaha untuk hidup sadar di dalam Tuhan. Itu quotes-nya itu dari Jack Miller namanya. Dia mengatakan demikian. Berbahagialah karena kamu adalah orang yang jauh lebih berdosa daripada yang kamu sadari. Kamu orang yang jauh lebih berdosa dari yang kamu sadari. Hanya Allah terang yang bisa melihatnya. Tetapi kamu juga adalah orang yang dikasihi lebih daripada yang berani kamu harapkan. Kamu adalah orang yang dikasihi lebih daripada sesuatu yang berani kamu harapkan. Kita berani berharap dikasihi sama Tuhan seberapa besar sih? Ya Tuhan kasih saya dengan cara kasih duit lah gitu ya. Atau kasih saya pemeliharaan lah, kasih saya berkat lah Tuhan. Kasih saya hidup yang lancar lah Tuhan. Kita berani minta dikasihi sebegitu besar biasanya. Tetapi apa yang Tuhan kasih? Yang Tuhan kasih anaknya yang berani mati demi kita. Dia mengasihi sampai seluk-beluk hati yang paling kotor di dalam hidup kita. Bapak Ibu, itulah yang kemudian diingatkan oleh Yohanes. Kita anak-anak Allah yang tunduk pada otoritas Allah Bapa dan Allah Anak. Dan kita hidup di dalamnya dengan sadar penuh bahwa kita dikenal, diketahui, tetapi tetap dikasihi. Kita diketahui, dikenal oleh Allah yang terang itu dan kita tetap dikasihi. Sebagai anak-anak yang seperti itu, bagaimanakah kita akan hidup? Yohanes mengajak para pembacanya untuk marilah kita hidup sesuai dengan identitas kita. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Allah yang terang itu, Allah yang penuh kasih itu sudah tinggal di dalam hatimu, tinggal di dalam hidupmu. Pancarkanlah itu. Oleh karena itu kemudian di ayat 10 Bapak Ibu, 1 Yohanes 3 ayat 10 yang tadi kita baca, Yohanes memberikan petunjuk bagaimana caranya kita membedakan antikristus dengan anak-anak Allah. Yaitu dengan melihat buah yang keluar dari kehidupan mereka. Anak-anak Allah yang di dalamnya ada Allah yang terang, Allah yang kasih itu, maka hidupnya akan memancarkan kebenaran dan
kasih. Sementara anak-anak iblis, anak-anak yang hidup hanya bagi dirinya sendiri, kebenaran itu ditentukan oleh dirinya sendiri, ditentukan oleh maunya sendiri. Kasih yang ia berikan, itu dia berikan bukan karena Allah yang adalah kasih ada di dalam hidupnya. Kasih yang ia tunjukkan, perbuatan yang baik yang ia tunjukkan, biasanya itu dilakukan hanya demi kepentingan dirinya sendiri. Bapak Ibu, marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang tunduk pada otoritas Allah. Sadar, mindful bahwa kita hidup di hadapan Allah yang mengetahui segala sesuatu tentang hidup kita dan mengasihi kita sepenuhnya. Mari kita tunjukkan itu dengan cara kita selantiasa mengusahakan supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan identitas kita. Apa yang kita pakai, perbuatan, tingkah laku, perkataan kita itu seperti baju yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita pakai baju yang compang-camping, apakah kita akan dikenal sebagai orang yang kaya, orang yang terdidik? Tidak, bukan. Kalau kita pakai baju yang compang-camping, kita akan langsung kenal orang itu adalah orang yang tidak punya, orang yang mungkin pengemis, nggak punya rumah, begitu. Orang-orang yang punya uang, yang punya pendidikan, orang-orang yang hidupnya teratur akan pakai baju yang rapi, akan pakai baju yang baik, akan pakai baju yang menunjukkan identitasnya sebagai orang yang terdidik, orang yang beradab, begitu bukan? Nah, begitu juga dengan tindakan, perilaku, perbuatan kita, keputusan-keputusan kita, apapun yang kita keluarkan dari hidup kita, itu semua jadi pakaian dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita tunjukkan, perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang benar. Tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang penuh kasih terhadap sesama kita, terhadap orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat kebenaran dan kasih setia Tuhan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuduskanlah kami di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah yang Tuhan Yesus doakan bagi para murid-murid, bagi umat Allah sebelum Ia disalibkan. Dan kami rindu Tuhan bahwa hidup kami saat ini pun terus dikuduskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini menolong kami untuk hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kami yang mengakui Allah Bapa dan Yesus Kristus sebagai Tuhan kami. Tolong kami untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Tahu apa yang Tuhan inginkan, tahu apa yang Tuhan kehendaki kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami lakukan dengan setia sampai akhir kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.